Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfaras dan saya membuat video ini dikarenakan tugas dari dosen saya. Dan saya akan membahas tentang perancangan sistem berorientasi objek dengan UML. Yang akan dibahas pengertian UML. Yang kedua, sejarah singkat UML. Yang ketiga, bagian-bagian UML, yaitu ada view dan diagram. Dan yang keempat, langkah-langkah pembuatan UML. Yang pertama, pengenalan UML. Apa yang dimaksud dengan UML dan tujuan UML? Nah, apa itu UML? Sebuah bahasa standar untuk pembangunan sebuah software yang dapat menyampaikan bagaimana membuat dan membentuk model-model, tetapi tidak menyampaikan apa dan kapan model yang seharusnya dibuat, yang merupakan salah satu proses implementasi pembangunan software. Nah, tujuan UML itu memberikan model yang siap pakai, bahasa pemrograman visual yang ekspektif untuk membangun dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. Terus memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Terus menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam bahasa. Terus yang kedua, sejarah UML. Pendekatan analisis dan rencana dengan menggunakan model objective oriented mulai diperkenalkan sekitar pertengahan 1970 hingga 1980. Pada saat itu, software dengan meningkat mulai kompleks. Jumlah yang menggunakan metode objective oriented mulai diuji cobakan diaplikasikan antara 1989 hingga 1994. Seperti halnya oleh Grady Booth dari Rational Software CO yang dikenalkan dengan OOC atau Object Oriented Software Engineering, serta James Rumick dari General Electric dikenal dengan UMT atau Object Modeling Technique. Terus kelemahan adalah tidak standar penggunaan model yang berbasis object oriented. Busrenuk, Ivar Jobson, dan Objerin mengoptasi masing-masing pendekatan metode object oriented untuk membuat suatu model bahasa. Bahasa yang uniform atau seragam disebut UML, Unified Modeling Language. Nah, bangunan dasar UML itu ada sesuatu, ada things, itu relasi atau relation, terus diagram. Nah, things ada 4 macam dalam UML. Itu ada structural things, behavioral things, group things, terus ada annotational things. Nah, yang structural things merupakan bagian bersifat statik atau model UML. Dapat berupa elemen-elemen yang bersifat fisik maupun konseptual. Ada 7 macam structural things, yaitu kelas antarmuka, yaitu kelas himpunan yang dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Terus ada diagram yang dengan M4 persegi panjang yang memuat nama atribut serta operasi yang dimilikinya. Terus ada antarmuka. Antarmuka itu kumpulan dari proses-proses yang mengidentifikasi layanan service untuk kelas komponen atau objek. Terus mendeskripsikan perilaku yang tampak dari luar dari satu elemen. Terus jarang berdiri sendiri. Biasanya dilampirkan pada kelas satu komponen yang merelasikan antarmuka. Secara grafis digambarkan dengan lingkaran kecil dengan namanya dahulu dengan garis tegak. Terus ada kolaborasi dan use case. Nah, use case ini disisikan dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem menghasilkan suatu hasil yang terstruktur bagi suatu aktor. Digunakan untuk menstruktur perilaku pada suatu model. Itu diagram dengan elips tegas yang berisi namanya. Terus ada kelas aktif, kelas di mana objek-objek yang memiliki satu atau lebih proses yang lebih jauh menginisiasi suatu objek kendali.
merupakan kelas biasa, namun objek-objek yang dimilikinya menampilkan elemen-elemen yang memiliki perilaku konuren. Secara grafis digambarkan seperti kelas biasa, seperti dengan batas yang lebih tebal dan membuat nama, atribut, serta operasi yang dimilikinya. Terus ada komponen, bagian fisik bagaimana yang dapat digantikan pada suatu sistem. Secara grafis digambarkan dengan 4 persegi sepanjang seperti kelas tetapi ditambahkan tab. Terus simpul, elemen fisik yang eksik saat aplikasi dijadikan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Kumpulan komponen yang mungkin hadir dalam simpul dan mungkin juga berpindah-pindah dari suatu simpul ke simpul yang lain. Secara grafis digambarkan seperti kubus berisi namanya. Nah, ini behavioral things merupakan bagian dinasti pada UML. Mencerminkan perilaku sepanjang ruang dan waktu. Ada 2 macam behavioral things, yaitu interaksi. Nah, interaksi ini suatu perilaku yang mencakup himpunan pesan-pesan yang diperlakukan untuk menyelesaikan suatu fungsi tertentu, terdiri dari pesan-pesan, urutan aksi, perilaku yang dihasilkan oleh sebuah pesan, link, hubungan antar objek-objek. Secara grafis, pesan digambarkan dengan tanda panah tegas yang sering membuat nama operasinya. Terus yang kedua ada state. State ini perilaku yang menginspirasikan unsur kehidupan suatu objek atau interaksi sepanjang waktu dalam menghadapi event-event terjadi. Misalnya itu penggambaran suatu state yang merupakan unsur itu sendiri transisi perubahan dari suatu state ke state lainnya. Event suatu keadaan yang memicu sebuah transisi serta aktivitas tanggapan terhadap transisi digambarkan sebagai 4 persegi panjang yang sudut-sudutnya melengkung dan membuat namanya serta substansinya di dalamnya jika ada. C. Group things, bagian berorganisasi dengan dalam UML. Dalam penggambaran model UML yang rumit kadang diperlukan penggambaran paket yang menyediakan model. Paket berguna bagi kompleks sesuatu, misalnya model-model seperti subsistemnya. Terus yang kedua, additional things, bagian dapat memperjelas model, dapat berupa komentar yang memperjelas fungsi serta ciri-ciri elemen dalam model UML. Relation, hubungan-hubungan yang terjadi antara UML, yaitu ada 4 macam relationship dalam UML, yaitu dependensi atau kebergantungan, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen independen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Secara grafis menggambarkan dengan tanda panah putus-putus. Terus ada asosiasi dan generalisasi. Nah, generalisasi ini hubungan di mana objek anak di instance berbagi perilaku dan struktur data objek yang di atasnya. Arah dari atas ke bawah itu disebut generasi. Secara grafis digambarkan secara grafis ujung berkepala panah atau bentuk segitiga yang kosong yang menggerak objek induk. Terus ada relasi, operasi yang benar-benar dilakukan oleh satu objek. Secara grafis digambarkan dengan tanda bergaris putus-putus kepala pada kosong. Nah, diagram, ada 9 jenis diagram, yaitu ada diagram kelas yang bersifat statis memperlihatkan hubungan kelas-kelas antar muka, kolaborasi, serta realisasi. Ada diagram objek bersifat statistik memperlihatkan objek, relasi antar objek, memperlihatkan interaksi statis dari segala sesuatu yang dijumpa pada diagram kelas. Terus ada use case diagram bersifat statis memperlihatkan himpunan use case dan aktor-aktor suatu jenis khusus antar dari kelas. Nah, terus ada sequence
diagram, ya kan. Terus ada correlation diagram. Terus yang keenam ada statistic diagram, itu bersifat dinamis, memperhatikan state pada sistem, membuat strategi event serta activities. Terus ada activative diagram, bersifat dinamis, memperhatikan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem, memodel fungsi-fungsi dalam suatu sistem, memberikan tekanan pada aliran kendali objek. Terus ada komponen diagram, yaitu bersifat statis, memperhatikan organisasi serta ketergantungan pada komponen-komponen yang dapat sebelumnya berhubungan dengan diagram kelas. Nah, yang terakhir ada development diagram, yaitu bersifat statis, memperhatikan konfigurasi saat aplikasi dijalankan, yang membuat node berserta komponen-komponen yang ada di dalamnya berhubungan dengan diagram komponen. Dengan development diagram membuat suatu atau lebih komponen-komponen. Nah, langkah-langkah penggunaan UML, yaitu buatlah daftar bisnis proses dari level tertinggi untuk mengidentifikasikan aktivitas dalam proses yang mungkin muncul. Pertekanan use case untuk tiap bisnis proses untuk mengidentifikasi dengan tepat fungsionalitas yang harus disediakan oleh sistem. Kemudian perhalus use case diagram dan melengkapi dengan requirement, kongres, dan catatan lainnya. Buatlah development diagram secara kasar untuk mengidentifikasikan arsitektur vision system antar fisik sistem. Terus definisikan requirement lain, non fungsional, security, dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem. Terus berdasarkan use case diagram, mulailah membuat activity diagram. Langkah penggunaan UML yang kedua, definisikan objek-objek level atas packing atau dominan, dan buatlah sequencer atau correlation diagram untuk tiap aliran pekerjaan. Jika seluruh use case memiliki kemungkinan alir normal dan error, buatlah satu diagram untuk masing-masing alur. Buatlah rancangan use case inverse dalam model yang menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case. Berdasarkan model yang sudah ada, buatlah diagram setiap packing atau dominan dipecah menjadi hierarchy class lengkap dengan atribut dan metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap kelas dibuat unit tes untuk menguji fungsional kelas dan interaksi dengan kelas lain. Setelah kelas diagram dibuat, kita dapat melihat kemungkinan pengelompokan kelas menjadi komponen-komponen. Karena itu, buatlah komponen diagram pada tahap ini. Juga definisikan tes integritas untuk setiap komponen, meyakinkan ia berinteraksi dengan baik. Langkah penggunaan UML 3. Penghalus development diagram yang sudah dibuat, ditelitikan kemampuan requirement perangkat lunak, sistem operasi, jaringan, dan sebagainya. Petakan komponen ke dalam node. Mulailah membangun sistem. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan use case dengan masing mengassign setiap use case kepada tim pembangunan tertentu untuk mengembangkan unit code yang lengkap. Dengan tes pendekatan komponen ini menggunakan exit dengan komponen kepada tim pembangunan tertentu. Langkah uji coba model dan uji integrasi serta perbaiki model beserta kodenya. Model harus selalu sesuai dengan yang aktual perangkat lunak siap dirilis. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang UML. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sekian dari saya. Maaf jika ada perkataan yang agak cepat dan kurang jelas karena ini video pertama saya. Ya, sekian.
dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.